Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Randy Apriandi dari Tasikmalaya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang follow up. Ya mungkin teman-teman apa sih follow up itu gitu? Kenapa sih saya ketika saya presentasi kok teman saya nggak langsung join, kok teman saya nggak langsung gabung? Banyakan pertanyaan di antara teman-teman semua ketika sudah ambisi nih teman-teman sudah bergabung di sini pengen cepat sukses, pengen cepat berhasil. Tapi ketika sudah ketika sudah presentasi ke teman-temannya nggak langsung join gitu. Hingga akhirnya teman-teman malah memastikan ataupun meyakini bahwa orang itu malah menolak kita. Padahal kalau bagi saya pribadi penolakan itu nggak ada. Nah, kenapa penolakan itu nggak ada? Karena kita pun juga sadar waktu pertama kita diinformasikan di sini apakah kita langsung join? Enggak kan? Ketika kita pertama di presentasi di sini, apakah kita langsung join? Enggak. Tapi pada faktanya sekarang join nggak? Join kan? Berarti teman-teman ketika menginformasikan di sini, ketika habis presentasi, tugasnya apa? Follow up. Karena kecil kemungkinan orang yang langsung di presentasi itu langsung join. Jadi kita harus paham hukum angka gitu. 10% orang menerima, dan 90% butuh pengulangan ataupun follow up. Jadi follow up itu adalah pengulangan ataupun kita atau yang 90% itu baru menunda. Bisa jadi mereka itu belum paham, bisa jadi mereka itu lagi cari modal dulu, lagi meyakini dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita presentasi itu jangan pernah berhenti. Nah, gimana caranya supaya kita untuk masuk ke tahapan follow up? Mungkin itu ya. Jadi kebayang ya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan follow up? Nah, ketika kita habis presentasi, yang harus kita lakukan setelah kita presentasi hari ini dan besoknya kita harus lakukan ke calon mitra apa? Komunikasi. Komunikasi, jangan sampai kita enggak melakukan komunikasi. Karena orang lain join itu bukan karena mereka paham bisnis, bukan karena mereka itu paham dengan bisnis yang kita jalankan, tapi melihat siapa yang menyampaikan. Coba deh teman-teman, sekarang yang bergabung di bisnis ini, apakah teman-teman karena paham bisnis ini? Enggak kan? Karena pada faktanya ketika sudah bergabung di BSI ini, teman-teman butuh bimbingan, teman-teman butuh pendampingan dan lain sebagainya, betul? Begitupun juga dengan orang lain. Berarti kebanyakan orang yang sudah bergabung di BSI ini bukan karena paham bisnisnya, tapi karena percaya sama orang yang menyampaikannya. Mereka itu meyakin sama orang yang menyampaikannya, atau mereka merasa nyaman sama orang yang menyampaikannya. Nah, tugas kita nge-follow up itu untuk apa? Untuk membangun kepercayaan, untuk membangun keyakinan, dan untuk bisa membangun kenyamanan sama customer kita ataupun calon mitra kita. Nah, makanya kita harus selalu bangun komunikasi. Nah, bangun komunikasinya seperti apa? Ya, anggap aja seperti bahwa mereka itu adalah teman lama kita yang baru ketemu lagi di online. Coba deh bayangkan teman-teman ketika komunikasi sama teman-temannya gimana sih gitu kan yang namanya baru ketemu lagi di online kan otomatis sama teman lama kita pasti kan nanya kabar lah, gimana aktivitasnya lah, gimana sekarang keadaan dan lain sebagainya, saling mendoakan. Nah, setiap hari yang saya lakukan ketika saya nge-follow up calon mitra saya, setiap hari saya bangun komunikasi. Gimana Mas sekarang kabarnya? Gimana Mbak sekarang kabarnya? Aktivitasnya sekarang gimana, lancar nggak? Sekarang kesibukannya apa dan lain sebagainya. Jadi kita bangun komunikasi terus. Sambil kita membangun komunikasi, sambil kita bikin dia itu penasaran lagi. Nah, gambarannya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Contoh nih misalkan teman-teman calon mitra saya. Oh iya Mas, sekarang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat misalkan. Gimana sekarang pekerjaannya lancar? Alhamdulillah. Mantap ya, luar biasa. Apalagi kalau misalkan sambil kerja di sana, bisa punya penghasilan kedua hanya dari online saja. Ini Mas bonusnya seperti ini, tapi saran saya janganlah, Mas mendingan kerja aja di sana. Yang namanya kerja kan hasilnya pasti. Tapi kalau di sini hasilnya nggak pasti. Ya makanya karena nggak pasti tersebut di sini dalam satu harinya bisa dibayar 400.000, bahkan bisa dapat motor, bisa dapat mobil, bisa dapat rumah. Makanya cara saya jangan maksain gabung Mas, mendingan kerja aja gitu. Tapi satu pertanyaan saya, mau sampai kapan kerja? Dan yang namanya kerja tidak menjamin untuk selamanya. Suatu saat pasti berhenti juga. Tapi coba bayangkan, ketika sambil kerja, membangun suatu bisnis, membangun suatu usaha, ketika bisnisnya udah berkembang,
Otomatis ketika nanti kita dipecat lah ataupun kena PHK dari suatu perusahaan, karena kita udah punya usaha sendiri, karena kita udah punya bisnis sendiri, diem di rumah pun juga kita dapat penghasilan. Nah, kebayang ya. Jadi cara follow up itu kita bangun interaksi terus, bangun komunikasi terus, bangun silaturahmi terus, sampai dia itu benar-benar udah percaya sama kita, ngerasa yakin sama kita, dan ngerasa nyaman sama kita. Jadi seperti itu teman-teman, langkah-langkah nge-follow up. Apalagi tambahan sedikit, ketika nge-follow up itu contoh misalkan calon mitra kita bikin status di WhatsApp ataupun status di Facebooknya atau apa, ya kita komen gitu. Kita komen supaya apa? Supaya terbangun komunikasi sama calon mitranya. Kalau misalkan kita nggak terjadi komunikasi, berarti tidak ada transaksi. Tapi ketika komunikasi kita lancar, maka insya Allah transaksi pasti terjadi. Makanya perbanyak komunikasi, pasti terjadi transaksi. Ketika terjadi transaksi, otomatis teman-teman juga bisa mendapatkan closingan, bisa mendapatkan omset, bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan motor, mobil, dan rumah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara teknik ataupun pola ataupun tahapan-tahapan ketika nge-follow up calon mitra kita, ketika kita sudah presentasi ke calon mitra kita. Kayak mungkin di video kali ini teknik follow up saya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan pastikan teman-teman perbanyak lagi belajarnya, perbanyak lagi actionnya. Semakin banyak jam terbang kita, semakin banyak tindakan kita, maka insya Allah teman-teman juga akan semakin cepat paham, dan teman-teman juga akan merasakan apa yang para mentor-mentor ataupun orang-orang yang sukses menjalankan bisnis ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.